Pernah nggak sih Anda menyadari ada sebuah ironi yang rasanya, apa ya, sangat menyiksa? Anda udah kerja keras banget seharian, meredam emosi di depan banyak orang, terus menelan kelelahan cuma demi menyelesaikan semua tanggung jawab, dan ketika malam akhirnya tiba, ya kan, saat Anda merebahkan diri di kasur, saat lampu dimatikan, dan dunia mulai melambat, pikiran Anda justru malah jadi sangat-sangat berisik. Iya. Mengapa gitu loh? Di saat otot-otot Anda memohon untuk beristirahat, memori-memori yang menyakitkan, kejadian memalukan, atau luka lama dari masa lalu justru menyerang dengan begitu kejamnya. Rasanya bener-bener kayak sebuah pengkhianatan dari tubuh sendiri, bukan? Kita sering banget merasa frustrasi, seolah ada yang salah, ada yang rusak gitu dengan diri kita. Karena kita nggak bisa sekedar memejamkan mata dan ya menikmati ketenangan. Ruang kamar yang seharusnya jadi tempat paling aman, mendadak berubah jadi ruang interogasi yang mengadili masa lalu kita. Itu gambaran yang pas banget, ruang interogasi. Dan jika Anda yang sedang mendengarkan ini merasakannya malam ini, kami ingin Anda tahu bahwa Anda sama sekali nggak sendirian, dan Anda sama sekali tidak rusak. Pembahasan mendalam kita kali ini bersumber dari sebuah makalah berjudul Kesendirian, Trauma, dan Pemulihan Mental. Kita bakal pelan-pelan menelusuri apa yang sebenarnya sedang bergejolak di dalam arsitektur otak Anda saat keheningan malam menyelimuti. Bener. Dan bagaimana tubuh Anda itu sebenarnya sedang berjuang keras untuk Anda. Misi kita malam ini sederhana banget. Kami ini membongkar rasa bersalah yang sering muncul saat memori buruk itu datang di malam hari. Karena ada mekanisme neuropsikologis, sebuah cetak biru biologis yang sangat logis di balik fenomena ini. Pemahaman ini harapannya bisa jadi semacam selimut yang menenangkan bagi Anda malam ini. Selimut yang menenangkan. Jadi, sebelum kita mengurai benang kusut di kepala Anda, saya ingin mengajak Anda ya, Anda yang sedang bersandar atau berbaring saat ini, untuk menarik satu napas yang sangat panjang. Perlahan aja, tarik napas dari hidung, rasakan udara sejuk mengisi dada Anda. Lalu hembuskan perlahan dari mulut, seolah Anda lagi meniup lilin dengan sangat pelan. Biarkan bahu Anda turun, rileks. Mari kita selami bersama. Sebenarnya apa sih yang terjadi saat sistem kendali siang hari kita mulai melambat? Mengapa? Justru saat kita rileks, gerbang memori buruk itu malah terbuka lebar. Oke, coba bayangkan otak Anda tuh kayak sebuah gedung perkantoran super sibuk. Di siang hari, Anda dibombardir oleh hiperstimulasi. Ada notifikasi ponsel, rentetan email, suara kendaraan, keharusan buat tersenyum ke rekan kerja padahal lagi capek. Nah, untuk mengatur semua kekacauan itu, bagian depan otak Anda yang namanya korteks prefrontal bekerja keras banget, layaknya manajer krisis. Manajer krisis ya? Iya, tugas utamanya nggak cuma memproses informasi, tapi juga bertindak sebagai peredam yang sangat kuat. Dia secara aktif menekan amigdala, yaitu pusat alarm emosi dan rasa takut di otak Anda. Jadi energi Anda terkuras habis cuma untuk memastikan Anda tetap rasional dan fungsional di siang hari. Tunggu, berarti di siang hari itu emosi sedih, marah, atau memori traumatis itu bukannya hilang atau nggak ada, tapi sengaja dikunci rapat-rapat ya di ruang bawah tanah, supaya kita bisa bertahan hidup dan tetap kerja gitu. Tepat sekali. Dia dijaga biar nggak mengganggu operasional gedung. Namun saat malang tiba, Anda rebahan. Layar ponsel udah dimatikan. Stimulasi dari luar itu menghilang drastis. Sang manajer krisis tadi, korteks prefrontal Anda, akhirnya mikir, oh, tugasku udah selesai. Dia melepaskan kendalinya dan beristirahat. Pada momen transisi inilah terjadi perpindahan gigi kognitif. Otak itu nggak lantas mati saat kita diam. Energinya yang tadinya menghadap keluar untuk menghadapi dunia, kini memutar arah 180 derajat ke dalam. Otak mulai mengaktifkan apa yang disebut jaringan mode default atau default mode network. Oh, jaringan mode default ini apakah ini semacam mode screensaver atau autopilot gitu di komputer pas lagi nggak disentuh? Jauh lebih kompleks dari sekedar screen-screensaver. Saat sistem luar melambat, mesin di latar belakang mulai melakukan pemindahan sistem secara menyeluruh. Pada orang yang harinya mulus tanpa beban berarti, jaringan ini bakal bantu menyusun imajinasi masa depan atau sekedar ngajak melamun santai. Oke, itu kalau orangnya nggak ada beban. Betul. Tapi, pada struktur otak yang menyimpan memori masa lalu yang belum terproses sempurna. Jaringan ini bertingkah layaknya pustakawan yang tiba-tiba menemukan arsip berantakan di gudang.
Ada wilayah otak bernama precuneus yang menyala sangat terang. Dan dia mulai menarik potongan-potongan memori lama yang belum diberi label waktu dengan benar. Akibatnya, otak melemparkan memori menyakitkan itu ke kesadaran Anda. Seolah-olah kejadian itu sedang terjadi detik ini juga. Wow, ini mengingatkan saya pada sebuah analogi. Bayangkan, Anda lagi berdiri di pinggir jalan raya yang luar biasa sibuk di siang bolong. Ada suara klakson bus, deruk knalpot, teriakan pedagang. Semua kebisingan itu menutupi suara radio dari sebuah warung kecil di seberang yang lagi muter lagu sangat sedih. Tapi saat tengah malam tiba dan jalanan itu kosong melompong, tiba-tiba lagu sedih dari warung itu terdengar sangat nyaring dan jelas di telinga kita. Lagunya sih sebenarnya udah berputar sejak pagi, tapi kita baru menyadarinya karena jalanan udah sepi. Analogi jalan raya itu mendeskripsikan anatomi jaringan mode default dengan sangat sempurna. Trauma atau luka batin itu bukanlah sesuatu yang datang dan pergi. Dia adalah arus bawah yang terus-menerus mengalir di sistem saraf Anda. Kebisingan siang harilah yang meredam suaranya. Saat Anda sendirian di kasur, otak Anda mematikan suara lalu lintas dunia luar, dan tiba-tiba Anda tertinggal berdua saja di dalam kamar bersama lagu sedih tersebut. Sedih banget bayanginnya ya. Tapi ini memunculkan teka-teki baru sih buat saya. Kalau jalanan udah sepi, dan sang pustakawan di otak kita tadi bebas memilih arsip apa aja yang mau dibuka, mengapa harus milih lagu sedih? Mengapa otak nggak menghadirkan memori pas kita lagi tertawa lepas sama temen, atau aroma masakan ibu yang bikin tenang? Kenapa mesin canggih di kepala kita ini seolah sengaja gitu, memilih film horor buat diputar pas kita mau tidur? Itu pertanyaan yang esensial banget. Dan jawabannya bersandar pada sebuah landasan psikologi neurobiologis yang ditemukan tahun 1927 oleh Bluma Zygarnik. Kita sekarang mengenalnya sebagai efek Zygarnik. Prinsip dasarnya simpel. Otak manusia itu diprogram untuk menahan informasi dari tugas yang belum selesai atau terinterupsi, jauh lebih kuat daripada tugas yang udah tuntas. Tugas yang belum selesai? Maksudnya kayak saat kita ninggalin draft email yang belum sempat dikirim pas jam kerja, terus kita jadi kepikiran terus sampai malam. Nah, iya benar. Itu adalah wujud sehari-harinya. Tapi mari kita terjemahkan konsep ini ke level seluler saat berhadapan dengan luka batin. Anatomi sebuah trauma pada hakikatnya adalah bentuk paling ekstrim dari unfinished business atau urusan yang belum selesai. Urusan yang belum selesai. Betul. Ketika sebuah kejadian buruk menimpa Anda di masa lalu, mungkin pas Anda masih kecil atau lagi ada di posisi yang sangat tidak berdaya, respons insting mamalia Anda adalah melawan atau lari, fight or flight. Namun, karena Anda nggak punya kekuatan atau jalan keluar saat kejadian itu berlangsung, respons fisik tersebut terhenti di tengah jalan. Anda membeku. Jadi sebentar, berarti dorongan energi luar biasa besar yang diciptakan tubuh untuk melawan atau berlari itu sebenarnya nggak pernah benar-benar dilepaskan. Nggak pernah. Dia terperangkap di dalam jaringan saraf Anda. Otak dan tubuh Anda masih merekam kejadian itu sebagai sebuah misi kelangsungan hidup yang belum tuntas. Secara kimiawi, memori yang terinterupsi ini direndam dalam hormon stres dan diberi semacam stempel merah bertuliskan ancaman aktif. Astaga. Jadi setiap kali otak mendeteksi ada waktu senggang di mana Anda lagi aman dari bahaya luar, seperti malam ini di kamar, dia mencoba membuka kembali file merah tersebut. Otak Anda memutar ulang fragmen ingatan itu dengan satu harapan, bahwa kali ini dia bisa menemukan penutupan. Dia sedang putus asa mencari penyelesaian. Ada satu contoh kasus nyata di sumber kita yang sangat mengoyak hati, tapi ngasih gambaran yang jelas banget soal ini. Kisah Mustafa. Dia seorang anak pengungsi Afghanistan yang diselamatkan dan dibawa ke Swiss. Ah ya, saya ingat banget baca bagian itu. Mustafa yang usianya 10 tahun ini kan sudah berada di Swiss. Sebuah negara yang secara objektif sangat damai, sangat tenang. Nggak ada lagi suara peluru atau ledakan. Tapi tragisnya, justru saat malam tiba, dan dia sendirian di kamarnya yang hangat dan aman, dia malah diserang mimpi buruk dan kilas balik kengerian yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Bagi sistem saraf Mustafa, kesunyian pegunungan Swiss itu bukanlah sebuah kedamaian. Itu adalah kekosongan yang sangat membingungkan sistemnya. Tubuhnya masih tertinggal di zona perang, otaknya terus-menerus bertanya, kapan bahaya selanjutnya datang? Itu wujud nyata dari urusan kelangsungan hidup yang belum selesai. Otaknya memutar kaset lama
lama di malam hari, mencoba mencari cara memproses dan mengakhiri teror itu. Karena pas masih di Afghanistan, dia nggak punya kemewahan ruang aman untuk merasakan rasa takutnya. Pemahaman ini rasanya benar-benar meruntuhkan dinding rasa bersalah yang sering kita bangun sendiri ya. Saat pikiran kita memutar ulang momen menyakitkan malam ini, otak kita tuh sebenarnya nggak sedang berniat menyiksa kita. Alih-alih begitu, dia justru sedang berusaha keras untuk menyelamatkan kita. Dia kayak orang tua yang cerewet tapi maksudnya baik, mencoba membereskan pekerjaan rumah yang tertunda biar kita benar-benar aman di masa depan. Membingkai ulang hal ini tuh bikin kita bisa jauh lebih berwelas asih ke tubuh kita sendiri ya. Iya, membingkai ulang itu langkah pertama yang krusial. Anda lagi berhadapan dengan mekanisme perlindungan yang sangat kuno, tapi sangat protektif. Meskipun begitu, niat baik dari otak ini membawa kita pada sebuah fenomena yang paradoksikal. Kita menyebutnya paradoks keamanan. Karena kalau kita pakai logika, jika otak mencoba menyembuhkan, bukankah seharusnya berdiam diri di kamar yang tenang bikin kita merasa lebih baik? Mengapa menutup diri justru seringkali terasa kayak lagi menggali lubang penderitaan yang lebih dalam? Nah, itu dia. Kalau masalah utamanya adalah otak kita terus memutar lagu sedih ini karena ngerasa urusannya belum beres, berarti tujuan kita malam ini kan bukan untuk matiin radionya secara paksa kan? Tapi tunggu, sebelum kita ngebahas solusinya, kenapa ruangan yang aman ini justru malah memicu serangan yang lebih parah? Bukankah insting alami dari manusia yang lagi terluka itu ya menarik diri dan mencari tempat sembunyi? Itu insting yang masuk akal banget. Tapi, lingkungan luar yang hening dan tanpa gangguan ini justru menyediakan panggung teater yang paling sempurna buat pemicu dari dalam diri kita. Saat radar otak Anda nggak lagi sibuk memindai ancaman eksternal karena pintu kamar udah dikunci dan Anda sendirian, radar itu secara otomatis berputar memindai ke dalam ruang batin Anda. Dan apa yang dia temukan? Reruntuhan masa lalu. Terus, lebih parah lagi, dalam keadaan normal, tidur dan istirahat itu kan waktu di mana otak melakukan konsolidasi memori secara offline. Memindahkan ingatan dari memori jangka pendek ke permanen, sambil pelan-pelan membuang muatan emosi negatifnya. Oh, ini layaknya proses defragmentation di hard disk komputer kita ya, biar rapi lagi. Tepat banget. Tapi, pada orang yang memendam luka, proses pengarsipan ini seringkali gagal total. Mengapa? Karena pas memori itu muncul, tubuh merespon dengan membanjiri aliran darah pakai zat kimia stres seperti norepinefrin. Akibatnya, alih-alih rasa sakit dari memori itu memudar seiring waktu, memori tersebut justru dihidupkan kembali dengan intensitas emosional yang sama kasarnya dengan saat pertama kali kejadiannya terjadi. Wah, itu sih sangat melelahkan buat badan kita. Dan yang bikin situasinya makin kompleks, kita nggak bisa ngelepasin fenomena biologis ini dari konteks di mana kita hidup. Kayak bagaimana budaya kita, khususnya di masyarakat komunal kayak di Indonesia, merespons rasa kesepian ini. Karena seringnya, kesendirian itu berlapis tebal dengan rasa malu atau yang sering kita sebut isin. Wah, faktor kultural ini benar-benar secara literal mengubah cara kerja biologi kita loh. Di masyarakat kolektivis seperti kita, kelangsungan hidup seorang individu itu didefinisikan oleh seberapa erat dia terhubung dengan harmoni keluarga dan komunitasnya. Jadi pas seseorang mengalami trauma misalnya dari perceraian orang tua, kekerasan emosional di rumah, atau sebuah kegagalan yang membawa aib, respons pertamanya adalah bersembunyi. Nutup diri. Iya, mereka mengunci diri di kamar bukan buat merenung atau memulihkan diri, melainkan untuk mengkarantina rasa malu sosial tersebut biar nggak menulari kelompoknya, biar nggak bikin malu keluarga. Jadi anak-anak atau orang dewasa ini mengisolasi diri karena tuntutan budaya untuk menjaga nama baik keluarga. Tapi di saat yang sama, pengasingan itu sendiri malah melanggar kode biologis manusia. Secara neurobiologis, efek dari hal itu luar biasa merusak. Di dalam otak manusia yang sejak lahir dikalibrasi oleh budaya komunal, merasa terasing atau terputus secara sosial, itu diterjemahkan oleh amigdala sebagai ancaman kematian eksistensial. Di masa purba, dipisahkan dari suku berarti Anda bakal dimangsa predator. Bener juga. Nah, ketika Anda bersembunyi sendirian di kamar karena trauma, kesepian itu sendiri menyalakan alarm bahaya tambahan. Otak Anda berteriak, gawat, kita di luar kelompok, kita bakal mati. Luka batin lamanya aja belum selesai diurus. Kini ditambah lagi teror bahwa Anda sendirian menghadapi kerasnya dunia.
Ada satu temuan yang benar-benar mengejutkan saya waktu kita membedah anatomi kesepian dari sumber ini. Ternyata, efek kesepian pada tubuh itu bukan sekedar ngerasa sedih atau melankolis doang, tapi secara harfiah merusak sel-sel tubuh. Angka yang muncul nyebutin kalau kesepian kronis itu berdampak setara dengan merokok 15 batang sehari. Tunggu, merokok 15 batang? Apakah ini cuma metafora puitis aja, atau emang kerusakannya seharfiah itu pada tubuh kita? Ini sama sekali bukan metafora. Kesepian kronis dan isolasi sosial memicu respons peradangan atau inflamasi sistemik di sekujur tubuh Anda. Dia menurunkan efektivitas sistem imun dan meningkatkan tekanan darah secara drastis. Tubuh yang kesepian itu kehilangan kesempatan untuk melakukan koregulasi. Koregulasi itu apa? Itu adalah proses biologis di mana sistem saraf kita ditenangkan lewat kehadiran orang lain yang bikin kita merasa aman. Tanpa pandangan mata yang lembut, atau sentuhan, atau suara yang menenangkan dari manusia lain, sistem saraf simpatis Anda terus-terusan menginjak pedal gas stres, membakar sel-sel Anda dari dalam, dan kerusakannya secara medis setara dengan racun dari 15 batang rokok tiap harinya. Astaga, itu adalah kenyataan yang luar biasa menampar ya. Nah, jika situasinya seberat ini, bahwa tubuh kita secara otomatis mencoba memproses luka lama yang belum tuntas. Tapi di saat yang sama dijegal oleh zat kimia stres dan alarm kesepian kultural tadi, gimana cara kita memutus siklusnya? Kita butuh penutupan, butuh closer. Apa yang bisa dilakukan pendengar kita malam ini juga? Saat ini juga, di atas kasur mereka, tanpa perlu asisten medis atau persiapan yang menyulitkan. Oke, mari kita mulai meredam alarm tersebut malam ini dengan beberapa intervensi saraf yang sangat praktis dan teruji. Kalau malam ini kepala Anda berputar-putar tanpa henti karena efek Zeigarnik tadi, karena ngerasa ada tugas fisik atau emosi yang menggantung, hal pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan offloading atau pelepasan beban mental. Offloading ini, maksudnya kayak bikin to-do list biasa di buku catatan gitu. Tapi gimana nulis daftar belanjaan besok atau sekedar mencoret-coret kertas bisa menghentikan trauma mendalam yang muncul malam ini? Bukan sekadar mencatat jadwal harian buat besok ya. Secara mekanis, nulis itu adalah cara kita meretas otak. Memori kerja Anda yang letaknya di korteks prefrontal punya kapasitas yang sangat-sangat terbatas. Saat Anda terbebani urusan yang belum selesai, area otak bernama hipokampus kebingungan menyusun ingatan yang acak jadi satu alur cerita yang utuh. Dengan sengaja ngambil selembar kertas dan memindahkan apa yang meresahkan kepala Anda ke bentuk visual fisik, entah itu nulis perasaan kacau Anda, marah Anda, atau rencana kecil buat besok, Anda sedang mengangkat beban struktural itu dari pundak hipokampus. Oh, mengosongkan ruang di kepalanya. Iya, Anda memberikan bukti fisik kepada otak bahwa, hey, tugas ini udah diarsipkan dengan aman dan bakal diurus esok hari. Seketika itu juga, otak mendapat sinyal izin untuk berhenti memutar ulang kaset rusak di kepala Anda. Memindahkan beban yang tak kasat mata jadi sesuatu yang bisa dilihat dan diletakkan di atas meja. Sangat logis dan rasanya melegakan. Lalu, gimana kalau serangan di malam hari itu bukan berupa daftar kecemasan, melainkan bayangan visual? Misalnya nih, setiap kali pendengar kita memejamkan mata, mereka kembali melihat wajah orang yang nyakitin mereka. Atau ngelihat lokasi kejadian traumatis tersebut, berputar layaknya proyeksi film di pelupuk mata. Nah, untuk kilas balik visual yang sangat mengganggu, kita bisa pakai pendekatan yang disebut efek Tetris. Kalau Anda diserang bayangan visual malam ini, buka mata Anda, ambil ponsel Anda, dan mainkan game spasial sederhana kayak Tetris selama sekitar 15 menit. Tunggu. Main ponsel di tengah malam. Bukannya layar HP yang memancarkan cahaya biru justru bakal merusak produksi melatonin dan ngehancurin pola tidur kita ya? Ini terdengar berlawanan banget sama semua saran kesehatan tidur dari dokter. Hahaha. Dalam konteks rutinitas tidur normal, Anda 100% benar. Cahaya biru emang musuh buat tidur. Tapi ini adalah protokol intervensi darurat. Ibaratnya kita lagi pakai alat pemadam api pas lagi terjadi kebakaran di rumah. Kenapa game Tetris? Otak kita punya satu saluran khusus yang disebut ruang memori kerja visuospasial. Saluran ini tuh nggak bisa melakukan dua pekerjaan berat sekaligus. Otak Anda secara fisik nggak punya kapasitas komputasi untuk memperhatikan jatuhnya balok-balok Tetris yang harus disusun dengan presisi, sekaligus memutar film memori trauma Anda di saat yang bersamaan. Oh, wow. Aktivitas menyusun balok ini secara paksa membajak proyektor di dalam otak Anda, memaksa sistem untuk memutus sirkuit bayangan masa lalu tersebut detik itu juga. Mengagumkan banget. Kita seolah menggunakan kelemahan otak dalam melakukan multitasking visual sebagai senjata pertahanan diri kita sendiri.
Sangat cerdas. Tadi kita juga sempat ngebahas kalau trauma itu kan urusan yang belum selesai, yang seringkali bermuara pada kata-kata yang nggak pernah sempat kita sampaikan kepada seseorang yang menyakiti kita. Apakah ada cara buat memproses ini sekarang juga, di kamar, tanpa harus ngubungin orang dari masa lalu itu? Ada. Kita pakai adaptasi ringan yang sangat aman dari teknik kursi kosong milik terapi Gestalt. Anda nggak perlu beranjak dari kasur Anda, cukup pejamkan mata, dan bayangkan ada sebuah kursi kosong di sudut kamar Anda. Visualisasikan orang yang memicu rasa sakit itu lagi duduk anteng di sana. Atau yang lebih baik lagi, bayangkan versi kecil dari diri Anda sendiri yang dulu lagi ketakutan duduk di kursi itu. Versi kecil kita. Ya. Lalu, dalam keheningan kamar Anda, ucapkan dengan suara yang sangat pelan. Lepaskan apa yang selama ini mengganjal di dada. Entah itu rasa marah, rasa kecewa, atau sekedar berbisik ke diri Anda yang masih kecil itu. Kamu udah aman sekarang, aku memaafkanmu. Membayangkan kursi kosong dan ngomong sendiri di malam hari, bukankah bagi sebagian orang ini bakal kerasa agak konyol ya? Atau justru malah beresiko bikin kita menangis terseduh-seduh dan ujung-ujungnya merusak sisa waktu istirahat kita malam ini? Skeptisisme itu wajar banget kok. Makanya, kalau membayangkan orang yang nyakitin Anda itu terasa terlalu mengintimidasi atau bisa memicu emosi yang berlebihan, tolong berhenti. Jangan dipaksakan. Fokuslah pada membayangkan diri Anda sendiri yang lebih muda. Tujuannya di sini bukan untuk membuka bendungan air mata sampai Anda kelelahan nangis, melainkan memberi sistem vokal dan sistem pendengaran Anda sebuah pengalaman melengkapi siklus yang dulu terputus. Menyelesaikan yang belum selesai tadi. Benar. Mendengar suara Anda sendiri mengucapkan resolusi betapapun lirihnya, suara itu bakal ngasih sinyal closure atau penutupan neurobiologis bagi otak primitif Anda. Oke, dan sebagai penutup, untuk perbekalan teknik malam ini, saya ingin kita menggabungkan pendekatan fisik yang menenangkan dengan kearifan kultural kita sendiri. Gimana sih cara paling lembut untuk merengkuh tubuh kita sendiri, biar pelan-pelan terlepas dari jerat stres ini? Ini adalah penyatuan dari teknik Spiritual Emotional Freedom Technique atau mengetuk titik meridian yang dipadukan dengan filosofi batin Nrimo. Tapi penting buat meluruskan dulu, Nrimo di sini bukanlah menyerah pasrah secara pasif atau membiarkan diri Anda diinjak-injak sama kenyataan ya. Bukan pasrah buta ya? Bukan. Nrimo adalah penerimaan radikal tingkat tinggi terhadap realitas emosi Anda saat ini. Sebuah keputusan kuat untuk berhenti melawan rasa sakit yang lagi muncul. Saat Anda sedang berbaring sekarang ini, rasakan sensasi tegang atau sesak yang hadir di dada atau perut Anda. Izinkan dia berada di sana, jangan dimusuhi. Sambil mengambil napas panjang, gunakan ujung jari telunjuk dan jari tengah Anda untuk mengetuk dengan sangat lambat dan sangat lembut di beberapa titik. Bisa di bawah tulang selangka dada Anda atau di sisi luar telapak tangan Anda. Mengetuk secara berirama, pelan-pelan, diiringi napas yang dalam. Ya, ketukan mekanis dan ritmis pada permukaan kulit itu mengirimkan sinyal gelombang mekanik langsung ke sistem saraf parasimpatis Anda. Itu adalah sistem yang bertugas mendinginkan mesin tubuh. Anda secara harfiah sedang menyelat transmisi kepanikan dari amigdala tadi. Anda kayak lagi ngasih tahu otak bawah sadar Anda, hey, perhatikan sensasi sentuhan lembut ini. Nggak ada harimau di kamar ini. Otot kita nggak perlu tegang lagi. Kita aman. Kombinasi dari penerimaan batin yang tulus dan rangsangan fisik yang meneduhkan ini bakal meruntuhkan kadar kortisol Anda secara perlahan tapi pasti. Membayangkan proses ini aja rasanya bener-bener kayak dapat pelukan hangat yang meresap pelan ke lapisan otot yang paling dalam. Cuma dengan mengakui kehadirannya secara jujur lewat Nrimo tadi, lalu mengetuk pelan dada kita sambil menarik napas lambat, kita seolah lagi berbisik menembus malam kepada sistem saraf kita. Hei, nggak ada yang ngejar kita malam ini. Kamu udah kerja sangat keras melindungiku seharian penuh. Sekarang, giliranmu untuk tidur istirahat. Dan itulah permulaan dari penyembuhan yang sesungguhnya. Memori masa lalu yang mengetuk pintu kesadaran Anda di malam yang sunyi ini sama sekali bukanlah indikasi kalau Anda gagal move on atau Anda selamanya rusak. Dia hanyalah sebuah penanda biologis, sebuah bukti cinta dari otak Anda yang luar biasa gigih mempertahankan eksistensi Anda. Dia cuma meminta Anda untuk menemaninya sejenak, memberikan kepastian dan rasa aman yang nggak pernah dia dapatkan di masa lalu. Jika Anda yang sedang mendengarkan ini masih terjaga di balik selimut, saya ingin berhenti sejenak untuk mengucapkan terima kasih yang paling tulus dari kami. Terima kasih karena Anda udah memilih untuk bertahan melewati hari yang luar biasa berat ini dengan segala kerumitannya.
Malam ini, di detik ini, mari kita ubah persepsi tentang kamar tidur Anda. Ruangan ini bukan lagi teater masa lalu yang nakutin, melainkan sebuah laboratorium perlindungan yang kecil dan hangat. Tempat eksklusif di mana Anda bisa merekonstruksi diri Anda pelan-pelan. Tubuh dan mesin komputasi yang ada di kepala Anda itu merespon setiap inci kelembutan dan pengertian yang Anda berikan. Anda bebas buat mencoba salah satu teknik kecil tadi malam ini kalau Anda mau. Atau Anda juga punya hak penuh untuk sekedar memejamkan mata dan bernapas lega, karena sekarang Anda udah megang peta yang ngejelasin mengapa tubuh Anda bereaksi kayak gitu. Nggak ada yang salah kok dengan diri Anda, semuanya bekerja sebagaimana mestinya untuk melindungi Anda. Ada sebuah kelegaan yang luar biasa saat kita akhirnya bisa memahami cara kerja cangkang yang kita tinggali ini. Sebelum kami membiarkan Anda terhanyut dalam istirahat yang sangat Anda butuhkan, ada satu renungan hangat yang ingin saya letakkan di samping bantal Anda malam ini. Jika di saat Anda sedang ngerasa nggak melakukan apa-apa, terbaring lelah dalam keheningan, tubuh dan pikiran bawah sadar Anda aja udah berjuang mati-matian, mengurai memori demi memulihkan keutuhan Anda. Coba bayangkan keajaiban dan kekuatan luar biasa apa yang bakal tercipta esok pagi saat Anda membuka mata dan mulai melangkah maju dengan bekerja sama bersama mereka secara sadar. Nikmatilah tidur Anda malam ini. Tubuh Anda sangat tahu cara merawat Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.